Silakan jemaat Tuhan duduk kembali. Saudara, satu kali ada sebuah lagu yang saya tulis di masa-masa penghakiman, di mana masa-masa proses dalam kehidupan. Satu hal yang saya belajar adalah meskipun banyak orang mungkin mau menjatuhkan hidup kita, meskipun banyak orang yang menunjuk hidup kita, tapi selama kita mau bertobat dan berubah, Tuhan punya cara untuk mengangkat hidup kita. Amin, saudara. Ada sebuah lagu yang saya tulis berkata seperti ini. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela di dalam segala hal. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan, amin, terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Mari jemaat Tuhan saja katakan, di dalam segala hal, amin. Di janji Tuhan, kalau Tuhan sudah berfirman, Dia akan mengerjakannya bagi hidup kita. Semua terjadi, yang percaya sama Tuhan sama-sama angkat tangannya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Terima kasih Tuhan, segenap umat-Mu percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percaya saja, percayalah, Tuhan yang
Mari jemaat Tuhan semuanya bangkit berdiri. Kami terima janji dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Tuhan melihat tangan-tangan yang terangkat. Meskipun Tuhan tidak pernah biarkan, sebab ada tangan Tuhan yang kuat. Percaya saja sama Tuhan. Dengan waktunya Tuhan dia bela kita. Amin. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, percayalah, Tuhan yang bela. Amin. Percayalah, Tuhan yang bela. Percaya pada Tuhan. Kami percaya kepada janji-Mu yang hidup. Tuhan tidak pernah menghakimi. Tuhan tidak pernah membiarkan engkau bergumul sendirian. Kasih Tuhan sungguh besar. Belas kasih Tuhan dinyatakan bagi kita. Engkau baik, sungguh baik. Engkau penuh kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan. Pujian bagi-Mu Tuhan. Amin. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu. Amin Tuhan. Pujian bagi-Mu Tuhan. Amin. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Kami nyatakan ku agungkan nama-Mu Tuhan Yesus. Ku agungkan nama-Mu Tuhan. Agung nama-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji.
yang disembah, biar kerajaan-Mu yang datang ibadah di Tuhan, dan segala sesuatunya Tuhan yang akan melimpahkannya. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudara semuanya. Selamat pagi, shalom. Iya, sorry saudara, suara saya emang lagi parau. Saya minggu lalu kena gejala tipes, tapi saya tetap pelayanan ke Medan. Dan puji Tuhan hari ini mungkin karena bakmi Medan, Kueto Medan, jadi sembuh dalam nama Yesus saudara. Amin aja. Sebelum saya sharing firman Tuhan saudara, saya mau kasih tema judulnya kasih saudara. Tapi saya sebelum khotbah, izinkan saya mengenalkan lagu baru, boleh nggak saudara? Boleh ya. Ada sebuah lagu yang saya tulis di tahun 2020 deh. Judulnya Yesus Menghibur Hatiku saudara. Satu kali saya pernah ketemu sama seorang oma, udah tua banget, jualan kayak emping begitu. Dan tiap nawarin senyum terus. Saya tanya gini, Oma udah usia berapa? 72 tahun. Aduh, kok masih dagang? Anaknya di mana? Cucunya di mana, Oma? Tuh nggak ngomong apa? Saya kaget saudara. Oma tuh udah nggak punya anak. Tuh aja. Loh, Oma tinggal sama siapa? Sendirian. Tapi Oma nggak pernah kesepian. Oma dagang seneng. Dan katakan dulu, Oma tiap minggu ke gereja loh, sama tiap Rabu ikut ibadah wanita. Mungkin Oma nggak punya siapa-siapa, tapi Oma punya Tuhan Yesus. Kalau Oma lagi sedih, lagi nangis, gak ada uang, cuma datang sama Tuhan. Saudara tahu hari itu saya gak bisa ngomong apa-apa. Saya kasih uang pun dia gak mau. Kalau kamu mau beli dagangan Oma, gak apa-apa. Tapi Oma gak mau terima uang secara cuma-cuma. Bayangin saudara, Oma udah dipelihara Tuhan dengan baik. Makanya lagu ini saya tulis, Yesus Menghibur Hatiku. Di saat kita melalui masa yang tersukar pun, Tuhan selalu ada untuk menghibur kita. Saudara, amin. Kunci. Di saat ku lalui masa-masa yang sulit, sepertinya tidak ada harapan. Namun Yesus datang, Yesus menemaniku, berkata, Kau sayang padaku. Di saat ku lalui masa-masa yang sulit, sepertinya tidak ada harapan. Amin. Namun Yesus datang, Yesus menemaniku, berkata, Kau sayang padaku. Yesus di depanku, Yesus di sampingku, Yesus di dalamku, Yesus menjagaku dalam kecewaku, dalam air mataku. Yesus di dalamku, Yesus menghibur hatiku. Yuk jemaat Tuhan sama-sama naikkan pujian ini, kita belajar. Mari katakan. Di saat ku lalui masa-masa yang sulit, sepertinya tidak ada harapan. Namun Yesus datang, namun Yesus datang, Yesus menemaniku, berkata, Kau sayang padaku. Yesus di depanku, Yesus di sampingku, Yesus di dalamku, Yesus menjagaku dalam kecewaku, dalam
di dalamku, Yesus menghibur hatiku. Oh, Yesus di depanku, Yesus di sampingku, Yesus di dalamku, Yesus menjagaku dalam kecewaku, dalam air mataku, Yesus di dalamku, Yesus menghibur hatiku. Yesus, Yesus di sampingku, amin. Yesus di dalamku, Yesus menjagaku Di dalam kecewa kita, di dalam air mataku, Yesus di dalamku, Yesus menghibur hatiku. terima kasih Tuhan. Yesus menghibur hatiku. Yesus segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus, saudara. Saudara, banyak orang dalam hidup ini gampang ngomong kata kasih, cinta, I love you, I miss you, I need you. Tapi untuk melakukan kasih, perbuatan kasih gampang atau susah, saudara? Susah. Coba siapa yang datang suami istri? Oke, Cifeni ya. Ci, sama Koko ya datang ya. Karena suaminya tuh mirip sama gubernur Jakarta yang dulu. Ci, dulu yang ngejar suami atau Cici? Oh, dia dulu ya. Saya ke bawah feedback nggak ya? Kok dulu ngejar Cifeni kenapa? Murah senyum. Cuma senyum aja jatuh cinta ya. Aneh nih orang, anti cuma senyum aja loh. Apalagi? Apa? Suka menabung. Kalau ada dia gembira aja bawaannya ya. Cantik nggak kok? Cantik. Sabar nggak kok? Sabar. Oke, pertanyaan saya gini. Kalau suatu hari dia nggak senyum lagi, gua laknya nggak ketulungan, nggak bikin kamu nyaman lagi, nggak baik lagi, udah nggak cantik lagi, udah gendut kayak gentong, masih cinta nggak kok? Oh, cintalah katanya. Ah, kau ngomong saja. Karena dia masih kecil badannya. Saudara, banyak orang dalam hidup ini gampang ngomong cinta, tetapi berapa banyak orang sulit melakukannya, setuju? Ada sebuah cerita tentang pembantu di rumah saya, itu dulu di rumah saya, di rumah mama itu ada mbak saya itu orang Kupang. Dulu kita pernah mikir kalau ngambil mbak orang Kristen tuh enak gitu, sebenarnya mbak sama aja sih. Dan di depan rumah mama itu ada sebuah rumah yang lagi dibangun, saudara. Dan di situ kan banyak tukang ya. Tiba-tiba mbak saya ini jatuh cinta sama tukang di seberang. Namanya kalau nggak salah si Asep deh. Kata dia keren, hitamnya kayak dark coklat manis kata juga. Badannya, buat saya sih badannya bau matahari ya. Dia bilang wanginya enak kata juga. Ah, kata dia, itulah cinta, saudara. Singkat cerita, dia pacaran. Satu kali dia ngomong gini, kok Jason, boleh nggak saya pinjam duit? Buat apa? Saya mau bonding rambut katanya. Loh, kan orang Kupang kan rambutnya keriting ya. Kamu nih ngaco. Banyak perempuan pakai babyliss dikeriting-keriting supaya kelihatan bagus, bergelombang. Kamu rambut bagus kayak Beyonce, mau ngapain kamu bonding? Dia ngomong apa? Kok si AA teh nggak suka kalau rambut saya keriting. What happened dengan rambut keriting? Saya bilang, katanya saya kayak nyiblorong. Kata, ih kurang ajar. Kalau dia nggak terima kamu, mau ngapain kamu pacarin? Aduh kok, namanya kita sebagai perempuan harus ngikutin apa kata cowok, kata juga. Itu kan salah satu untuk menyenangkan dia. Dia nggak pada sejarah pinjam uang sih. Ya udahlah, kamu butuh berapa? 250.000. Siapa yang pernah bonding rambut? Nggak ada ya di sini ya, lurus ya. Siapa yang pernah bonding rambut? Oh
Oh nggak ada orang Medan ya? Nggak ada yang ngaku kayaknya. Setahu saya ponding rambut mahal deh. Tapi hari itu dia cuma pinjam uang 250.000. Saya kasih. Entah kesalahan bencong mana saya nggak tahu. Dia pulang membawa mujizat saudara. Rambut keriting jadi lurus. Lalu dia gibas-gibas rambutnya. Aku cantik nggak kok? Nggak berubah sama sekali muka lu, saya bilang. Singkat cerita beberapa bulan, rambutnya mulai kembali bergelombang saudara. Namanya murah mungkin. Tiba-tiba satu malam, waktu saya mungkin setengah 12 malam, saya hendak ke WC, toilet. Saya lewatin kamar si mbak, saya mendengar suara orang nangis di telepon. Suara dia kok, dia gini. Kamu jahat, kamu kok tega saya selingkuh. Wah selingkuh pacarnya nangis. Udah. Besok paginya saya mau buru-buru berangkat, mau keluar kota. Saya lihat mbak saya lagi cuci piring. Saya liatin matanya kok bengkak abis nangis. Saya juga iseng lagi. Mbak, abis nangis ya? Enggak. Kok matanya bengkak? Kecolok kok, masa nyolok mata sendiri? Udah ngaku aja, kamu habis putuskan sama pacar kamu kan masalah kan? Langsung curhat. Iya kok. Ya udahlah, mendingan putus. Kalau dia selingkuh mah ngapain kamu pacarin? Masih banyak laki-laki di luar sana. Kok nggak ngerti? Mau makan inget dia, mau mandi inget dia kok, mau tidur aja pelukin bantal inget dia. Ini lagi cuci piring juga lagi inget dia kok. Alabay lu. Tau gak dia ngomong apa? Kok boleh pinjam duit lagi nggak? Buat apa? Mau bonding rambut kok. Mungkin gara-gara saya keriting, dia ngejar-ngejar mbak sebelah tuh katanya. Kamu ngapain rusak rambut kamu? Saya gak kasih pinjam uang. Tahu nggak, demi cintanya sama laki-laki ini, gelo orang ini. Malam itu dia pikir saya nggak tahu kali. Dia keramas tuh rambutnya, setengah kering dengan handuk, ditutup dengan kertas nasi, kiri kanan dilakban. Dia colok setrikaan saudara. Dia gosok itu rambutnya. Akhirnya lurus, enggak kayak pohon beringin, ngeng-ngeng segede bagong saudara. Saya mau bilang, cinta manusia itu terbatas. Betul? Yang dibilang kasih ibu sepanjang masa aja ada batasnya. Ada berita ibu membunuh anak bayinya. Ibu menjual anak perempuannya. Semua kasih manusia itu terbatas. Bersyukurlah kita memiliki kasih Bapa yang tidak pernah terbatas untuk mengasihi, menerima kita apa adanya saudara. Nah, apa itu kasih? Saudara, firman Tuhan berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, agar setiap kita orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada dua kata yang gak pernah saya lupakan. Karena begitu besar, maka Allah. Ada sebuah respon dan tindakan saudara. Karena Allah begitu mengasihi dunia yang begitu bobrok, penuh dosa, penuh nista saudara. Dia rela memberikan orang yang paling dia cintai, yaitu Yesus saudara, agar setiap orang kita itu tidak binasa. Berarti kasih adalah sebuah keputusan untuk berkorban. Katakan keputusan untuk berkorban. Kenapa saya bilang keputusan untuk berkorban? Kalau 3 ayat 3 berkata, apapun yang kau kerjakan, lakukanlah buat Tuhan. Dengan kata lain, dalam seluruh aspek kehidupan kita, waktu kita mengasihi seseorang, waktu kita mengampuni seseorang, walaupun rasanya sulit, kita melakukannya buat Tuhan. Waktu kita mengingat Tuhan, walaupun capek rasanya, maaf, kadang-kadang ada volunteer nggak dibayar saudara, itu capek, dia tetap melakukannya, karena dia melakukannya buat Tuhan. Punya suami tukang selingkuh, kasar, tetap mau bertahan sama suami seperti ini, karena dia melakukannya buat Tuhan. Itu namanya kasih, ada pengorbanan. Tapi berapa banyak orang dalam hidup ini, termasuk orang-orang yang melayani, katanya mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan luar biasa, tapi hidupnya gak punya kasih saudara. Makanya 1 Yohanes 4 ayat 20 berkata, kalau seorang berkata saya mengasihi Allah, tetapi ia masih membenci saudaranya, berarti dia pembohong. Orang yang tidak mengasihi sama manusia yang kelihatan, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Dengan kata lain, bagaimana mungkin engkau bisa berkata aku mengasihi Tuhan, orang yang di depanmu saja, orang yang di sampingmu saja, orang yang terlihat setiap hari tidak bisa engkau kasih, engkau nol besar. Yang setuju katakan amin. Kita akan belajar pagi hari ini, kepada siapa saja kita harus mengasihi. Kalau saudara bisa mengasihi orang-orang yang saya sebutkan, saudara akan mengerti mengasihi Tuhan. Yang pertama, siapa yang wajib saudara kasihi? Orang tua.
Saudara, mengasihi orang tua itu bukan keputusan. Mengasihi orang tua, menghormati orang tua adalah perintah. Perintah firman Tuhan apa? Ulangan 5 ayat 16 berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang telah diperintahkan Tuhan kepadamu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saudara, ada janji Tuhan untuk anak-anak yang hidupnya menghormati orang tua. Masa depanmu di tangan Tuhan. Semua orang yang berhasil, salah satu kuncinya adalah mengasihi orang tua. Setuju ibu-ibu, bapak-bapak? Setuju. Saya mau tanya, anak sekarang sama anak dulu lebih kurang ajar mana? Yang jawab yang keras dong. Anak dulu sama anak sekarang lebih kurang ajar mana? Lalu gimana, setuju nggak? Setuju ya. Saudara, anak sekarang itu kalau boleh jujur ya, hidupnya lebih selfish, mementingkan diri sendiri. Betul nggak? Main handphone, main Instagram mulu, main TikTok mulu. Saya kesal sama keponakan saya tuh. Kita lagi di meja makan, lagi makan enak-enak, diajak ngobrol, nggak nyambung, main TikTok yang Papa Culo atau nggak? Hei Papa Culo, lagi makan goyang-goyang mulu. Saya bilang, kamu kan pakai caci kepanasan sih. Kita lagi makan loh. Susah. Terus anak sekarang susah dikasih taunya. Kalau dikasih tahu 100 kata dijawab 1000 kata. Coba zaman saya, zamannya Pak Lugimin deh, ngelawan orang tua, digantung saudara. Saya mau sharing tentang pengalaman saya. Dulu saya nggak bisa hormat sama papa mama saya. Ini saya ngaku loh di hadapan Tuhan. Makanya saya nggak suka menampilkan seorang hamba Tuhan yang paling benar, paling kudus. Enggak. Hidup saya pun sampai hari ini banyak diproses Tuhan. Akan terus sampai mati pun akan terus menjaga namanya hidup dengan baik. Papa saya itu lulusan SD. Papa saya kan orang Siantar Perdagangan. Mama saya orang Sunda Banten, lulusan SMA. Cara mendidik beda total. Saya mau tanya sama adik-adik yang masih muda. Waktu kita kecil, siapa yang sering ngajarin kalau ada PR? Mama. Mama saya kalau ngajar anak, galaknya minta ampun. Siapa di sini ibu-ibu kalau ngajar anak galak? Angkat tangan. Cuma satu orang. Sisanya sabar ya, kayaknya ya. Kayak malaikat nih mukanya. Nanti ibu-ibu saya belain. Mama saya kalau ngajar anak begini nih. 1 kali 1 berapa? Kan takut saudara. 2 mah, bego lu dihajar. Siapa yang ciptain lagi Indonesia Raya? Bukan saya mah. Takut, saking galaknya. Kalau papa saya, makanya saya bingung ya, katanya orang Medan itu, makanya saya baru ngerti setelah di Medan ya. Orang Medan sama Siantar ternyata beda katanya. Papa saya itu orangnya sabar. Sampai meninggal pun 2006 hampir gak pernah marah saudara. Cuman terbatas dalam pendidikan, lulusan SD. Kalau nggak ada mama saya dulu, aduh puji Tuhan, nenek lampir nggak ada. Saking kepahitan saya ini. Cuman kalau ngerjain PR sama papa, ada ulangan, kacau. Saya pernah ada ulangan lagu-lagu daerah, ada PR lagu-lagu daerah. Ingat nggak dulu? Ada buku itu loh. Apa namanya, lagu-lagu kebangsaan? Iya betul. Nggak punya duit, saking susahnya beli buku itu. Kan mau nggak mau anak kan baru 1-2 SD, emang tanya papahnya, Pah, mama teh nggak ada PR apa? Ini lagu-lagu kebangsaan sama lagu daerah, papa bisa nggak? Alah, lu kan masih kelas 1 kelas 2, gua mana SD udah pinter pada lu katanya, sombong tuh satu. Saya tanya lah, siapa yang menciptakan lagu mengheningkan cipta Pah? Ibu Sud, kan Oon ikut aja Ibu Sud. Indonesia Raya sama Ibu Sud juga, kenapa Ibu Sud? Kenapa 1 sampai 10 kebanyakan Ibu Sud, Ibu Sud, Ibu Sud, Ibu Sud. Pulang-pulang nilai saya kusut saudara. Pernah ada ulangan agama, ngaco ini jawaban dia, gara-gara dia saya salah jadinya. Pak, Tuhan Yesus lahir di mana? Gue juga nggak tahu. Lu tulis aja di rumah sakit. Katanya, aduh. Saudara, bagaimana mungkin saya menghormati, mengasihi mama yang galaknya kayak Wonder Woman, papa yang pintarnya luar binasa saudara. Tapi sebentar anak-anak muda dengerin saya bilang orang tua, ya. Ternyata mama kita tuh bukan mama yang galak. Tapi mama yang bertanggung jawab kepada Tuhan untuk mendidik kalian menjadi orang yang lebih baik di masa depan. Ketika kalian dididik dengan benar, kalian dihargai suatu hari nanti waktu kalian dewasa. Kesusahan yang pernah dia lewati, jangan sampai kalian lewati, itu namanya mama.
Walaupun mama saya galak ya, capek cari uang seharian, dia tetap loh sampai jam 2 pagi dia temenin saya ngerjain PR. Pernah saya sakit gejala leukemia, gak punya uang sama sekali. Dia bawa saya naik becak loh ke rumah sakit. Sampai nangis, dokter, anak saya harus gimana? Saya gak punya uang buat rawat dia. Mama saya emang gak pernah muji, gak pernah peluk saya. Tapi dari tindakannya saya tahu. Sampai saya pernah lihat jam 2 pagi, dia nangis di samping saya doa sama Tuhan. Waktu itu masih Buddha loh, belum Kristen. Dibilang apa? Tianfu, saya gak sebut apa, saya gak ngerti. Kalau saya boleh tukar nyawa, saya mau tukar nyawa saya sama anak saya. Saya gak punya emas dan perak. Saya cuma bisa doa, meminta pertolongan. Itu mama. Papa juga, bukan papa yang paling kaya, mungkin pintar cari duit. Papa saya tuh katanya orang Medan pintar cari duit. Bodohnya gak ketulungan, terlalu jujur. Tapi kejujurannya, kebaikannya, ketulusannya itu turun sama anak-anaknya, saudara. Makanya saudara, kalau orang tua masih hidup, sayangi dia, cintai dia. Jangan suka ngelawan orang tua, gak boleh. Kasihan, orang tua itu paling sakit hatinya dilawan sama anak. Kalau udah masuk dalam kuburan, nangis bombay, mama, papa, percuma. Mau dikasih nisan paling emas pun paling mahal, percuma. Bahagiakan mereka semasa masih hidup. Amin. Dengan cara hidup kita. Ngomong dong, I love you mom. Kurang tulus ini. I love you mom. I love you dad. Oke. Yang kedua saudara, Pak Lugimin tolong nanti kasih waktu ya, takut saya kepanjangan nih waktunya. Ini soalnya gak ada timekeeper nih. Yang kedua saudara, berapa lama lagi sih? Oh masih lama, setengah jam lagi ya. Yang kedua, saudara wajib namanya mengasihi pimpinan saudara. Itu termasuk gembala. Siapa nama gembala saudara? Coba ngomong yang jelas loh. Siapa? Mana orangnya? Tuh, iya. Saudara mengasihi Bapak dan Ibu gembala hari ini? Apa buktinya? Ojo amin-amin aja. Saudara mengasihi gembala itu seperti mengasihi Tuhan loh. Karena ini gak ada pasan-pasan sponsor, beliau gak ngomong apa-apa. Beneran. Gembala itu wakilnya Tuhan untuk mengembangkan domba-dombanya. Emang saudara pikir jadi gembala gampang? Gak gampang. Enakan jadi saya nih penginjil. Khotbah satu bahan juga bisa keliling dunia. Kalau gembala mikirin bahan, belum ada yang sakit, ada yang berantem, curhat, pagi-pagi, ngurusin jemaat, gereja, pembangunan Adi Podomoro, butuh dana. Saudara support gembala saudara. Amin. Dulu saya nggak bisa menghormati gembala saya loh Pak, jujur Pak Lugimin, di Rangkas Bitung. Gembalanya beda sama Bapak. Gembala saya itu emang rada kolot. Dan saya keselnya waktu saya SMP, SMA kalau dengerin dia khotbah. Khotbahnya bisa bikin orang jantungan. Untung gak ada yang piansu itu jemaat. Dia bisa khotbah kayak gini loh. Nih saya bisa peragain nih. Dia tuh bisa acting kayak gini. Lalu masuklah Yunus ke perut ikan. Kaget kan? Bayangin tiap minggu tuh ibu-ibu, nenek-nenek begini saudara dengerinnya. Kapan dia tertetor? Makanya saya bilang untung gak ada piansu saudara. Saya komplain mulu. Gembala saya kurang modern, gembala saya kurang ini itu. Daripada saya ngomongin, saya pikir-pikir lebih baik kita rawat gembala kita. Betul gak? Makanya saudara belajar dari kisahnya Daud dan Saul. Daud itu gimana kurang dijahatin sama Saul, betul gak? Mau dibunuh loh. Waktu Daud punya kesempatan membunuh Saul dalam goa, dia melakukan enggak? Enggak. Firman Tuhan mencatat loh, jangan macam-macam sama orang yang diurapi oleh Tuhan. Makanya saya sarankan, kalau ada hamba Tuhan jatuh, jangan suka ngomongin. Itu urusannya sama Tuhan. Belum tentu kalian juga sekuat mereka loh, menjadi hamba Tuhan. Emang Pak Lugimin bisa curhat sama jemaat? Nggak bisa kan? Itulah hamba Tuhan. Kita bukannya Superman yang selalu kuat. Kita bukan orang yang selalu benar. Saya bilang sama Pak Lugimin tadi, hidup saya udah diproses setahun dalam rumah tangga. Bagaimana Tuhan bentuk saya luar biasa. Tapi saya bersyukur diproses sama Tuhan, jadi hamba Tuhan saudara. Dalam keadaan di titik terendah, saya menemukan Tuhan. Makanya saya bisa ngomong gini, hormati gembalamu, cintai dia, rawat dia seperti orang tua sendiri. Amin? Mau? Ngomong dengan tulus dong, I love you Pak Lugimin. I love you Bu Lugimin. Yang terakhir penting, I love you Pak Jason. Itu penting saudara. Yang ketiga saudara,
Saudara wajib mengasihi pasangan saudara. Katakan pasangan. Mengasihi pasangan memang gampang-gampang mudah. Prosesnya luar biasa. Yang udah berumah tangga pasti tahu. Siapa di sini yang belum nikah? Angkat tangan. Yang belum nikah. Oke, mau nikah ya. Mau nikmati surga neraka, masuk rumah tangga. Ada di sana. Siapa yang belum nikah? Angkat tangan. Oke ya, saya mau sharing tentang pengalaman. Mungkin nanti tahun depan saya datang sama istri. Kalau memang kita punya kemampuan untuk sharing tentang apa yang sudah kita alami. Kalau kuat nih mental kita ya, saudara akan diberkati kok. Saudara, dulu saya punya cita-cita kepengen punya istri itu, kalau boleh jujur ya, kepengen matanya bulat belok gitu. Karena mata saya sipit. Saya pikir kalau sipit sama sipit takutnya anak saya nggak bisa lihat, saudara. Dapat yang sipit. Saya kepengen punya istri itu jago main piano, karena saya penyanyi. Dapat istri cuma jago pegangin piano aja. Itu piano cuma diusap-usap, dibersihin. Yang ketiga, saya kepengen punya istri itu jago bahasa Inggris. Karena saya nggak bisa bahasa Inggris. Saya tuh ngomong excuse me aja nggak bisa dulu. I kiss me, nggak bisa. Dapat istri 11-12, sama-sama nggak pinter bahasa Inggris. Kita pada ke Singapura pertama kalinya tuh. Benar, orang buta nuntun orang buta itu mah. Masuk ke Bandara Changi, pas di airport, pas di imigrasi, berdua. Saya ngomong gini, Head, coba gue testing bahasa Inggris lu. Bisa lah gue katanya. Kan cewek suka ngeyel kalau tahu. What is your name? Udah nama gue. What are you doing in Singapore in first time? Holiday. How old are you? Udah umur, lu gak usah khawatir deh. Pokoknya lu inget ya, jangan ngomong apa-apa, kasih aja paspor, saya bilang gitu. Emang kepo. Saya di belakang dia, di depan, yang jaga orang India. Dia sautin saudara sama dia. Hello, good morning sir, how are you? Katanya. Dijawab sama orang India kan Inggrisnya aneh, betul gak? Hello my friend, good morning. Dia bingung, hah? Sebelum kenapa? Gue gak ngerti katanya. Makanya jangan ngomong. Sebelum saya nikah, saudara, dulu saya punya mantan pacar. Makanya nih yang belum nikah, carilah pasangan dari Tuhan. Yang dari Tuhan memang banyak masalah, tapi setidaknya kalian bisa bertahan. Itu komitmen. Dulu saya pernah pacaran sama anak orang kaya. Saya pikir dia memperbaiki hidup. Capek hati, diatur sama orang tuanya. Putus. Saya ganti pacaran sama model. Bukan model di TV, model kalender. Lumayan lah. Waduh, pacaran sama model kayak gini cewek. Nih yang di cowok di belakang belum nikah kan. Ngabisin duit. Tapi di sini cewek-ceweknya hemat, saya lihat muka-mukanya sih muka-muka polos ya kayaknya ya. Pernah ke mall nih, kok kita ke mall yuk, ayo. Ke mall mana? Saya kan hobinya Taman Anggrek, Citraland yang gak terlalu mahal. Saya gak suka ke Pacific Place dan City mahal saudara. Kalau di ini kok apa, mall murah di Medan? Delta Mall? Mega Mall, murah itu, udah paling murah. Medan Mall ya. Kalau paling mahal? Oh, mau bangun di Podomoro. Mahal Pak di sana. Nggak apa-apa, beriman saja. Saya sukanya tuh ke Medan Mall. Kayak kemarin tuh ada yang murah tuh. Medan Fair kayak gitu, sama ya? Murah gitu. Dia bilang apa? Aduh kok, kalau sana WC-nya jorok. Barang-barangnya tuh nggak berkualitas. Mati lu, udah mati. Saya kan bangun pengusaha. Akhirnya saya bawa dia ke Senayan City. Aduh. Tahu dong bapak-bapak ya, perempuan kalau udah masuk mall matanya berubah 10 megapiksel. Itu bagus, itu lucu, itu neraka sebenarnya. Saya masuk toko baju udah deg. Gak mungkin nih cewek-cewek yang belum nikah, cowok itu kalau masih pacaran semuanya pokoknya diikutin. Kok aku nih butuh buat kerja lu kok, jadi SPG. Mau beli apa? Kemeja putih kok. Aduh, di Ramayana juga banyak yang murah cuma cepeceng. Mau ngapain kesini? Saya liatin harganya. Tiao puah, tiao lak, kue tiao nih. Ada tuh baju, kok puji Tuhan, diskon 50%. Aduh puji Tuhan, dari harga berapa? 1.800.000 mati lu, setengahnya aja 900.000 satu baju. Gak mungkin dong gak dibeliin, pelit. Beli deh sayang, gesek ATM. Saya pikir udah beres, kok aku mau cari pasangannya, pasangan apa lagi? Butuh segini kok, hot pen, tau gak hot pen? Hot panas pen, panci panas, segini nih. Dia pindah ke toko berikutnya, masa hot pen aja gue peceng, aduh mahal banget. Beli lagi udah berapa tuh udah tiausi. Nggak lama mau cari boneka. Aduh, kenapa lagi butuh boneka? Pinter ngomongnya. Koko kan gebuk lucu kayak Doraemon. Kadang-kadang kalau malam kangen sama Koko butuh boneka gede. Aku butuh tere panda yang gede. Dia beli boneka saudara tahu 700.000.
Makannya nggak mau di food court, maunya makanan Jepang. Makanan Jepang di Senayan, wah. Pergi sehari sama dia bisa sitiau, seminggu bangkrut, putus. Saya ganti pacar berikutnya, saudara. Pacaran sama anak gembala, cocok nggak? Cocok, penyanyi rohani, anak gembala, cocok ya Pak ya? Bisa buka gereja, betul nggak? Saya diundang sama bapaknya acara Natal. Pas saya datang, waduh saya kaget saudara. Yang main piano, cantik. Rambutnya panjang hitam, matanya bulat, bulu mata asli bukan badai saudara. Pakai bandana. Main pianonya beda nih sama si Aprima. Ini kan dia mainnya dedok gini. Ini main pianonya begini loh. Waktu dia kibas rambut, hadirat Allah nyata di tengah jemaatnya. Saya bilang ini jodoh Tuhan ini. Nih cowok-cowok dapetin cewek gampang. Lu dapetin hati sama bapaknya, lu dapet anaknya. Betul gak? Dapetin, waduh tapi pacarannya rada aneh. Pacaran tuh normal gini ya, sayang lagi ngapain? Kangen nih gitu ya. Lu lagi ngapain? Itu kan normal, betul gak? Ini gak normal pacarannya. Selamat pagi sayang, sayang, shalom, shalom, shalom katanya. Kok udah saat teduh belum? Udah baca firman Tuhan belum? Udah. Baca apa tadi? Markus. Mari kita sharing. Ini mau pacaran mau bergereja sih? Sepanjang perjalanan ini dibahas firman mulu. Bisa gila lama-lama. Jangan ketawa, mikir. Saya pernah bawa ke mall tuh. Kan di gereja banyak, di gereja di mall Pak ya, Bu ya. Ya ampun, masa masuk mall begini? Sikan nama yaralaba, sikan nama. Saya mau bilang kerasukan, gak enak. Kamu kenapa? I feel the Holy Spirit present. Kenapa jalan sama dia jadi Yesus aja Yudas, gak cocok ini. Putus saudara. Akhirnya Tuhan kasih istri yang terbaik saudara hari ini. Makanya kalau saudara punya pasangan, cintai dia, jaga dia. Amin. Menikah itu gak gampang, tapi membangun rumah tangga itu penting. Saya diproses tahun luar biasa loh sama istri lo. Gak ada rumah tangga yang bahagia saudara. Rumah tangga bahagia itu bukan bebas dari masalah. Rumah tangga bahagia itu mampu menghadapi masalah sama-sama. Kalau saya ngomong di Medan iya, tapi kalau saya ngomong di Amerika gak begini. Mungkin banyak orang yang nasibnya gak seperti kita, yang bertahan dalam rumah tangga. Even pun sampai ada yang pisah amit-amit ya, hiduplah dengan benar. Saya selalu bilang, Tuhan itu penuh kasih. Maaf nih Pak Lugimin ya, jangan pakai kacamata pendeta. Mereka pun banyak masalah. Saya udah diproses, saya tahu rasanya gimana. Makanya saya suka bilang sama orang, pegang Tuhan aja. Jangan berharap sama manusia, engkau akan kecewa. Kalau ada ribut sama pasangan, jangan suka ngomongin pasangan kemana-mana, nggak boleh. Karena kepala kehormatan pasanganmu itu di mulut kamu sendiri. Ngomongin pasanganmu sama saja engkau ngomongin dirimu sendiri. Selesaikan berdua baik-baik. Amin. Laki-laki juga harus sayang sama istri, nggak boleh pelit sama istri. Amin ibu-ibu. Oh ibu kenapa? Suaminya pelit kah bu? Oh Tuhan Yesus jamah. Suaminya nggak ada kan di sini? Oh nggak ada ya? Oh bebas ngomongnya ya. Tuhan ampuni dia. Bapak-bapak nggak boleh pelit sama istri. Firman Tuhan berkata, istrimu itu disebut Alkitab pewaris kerajaan loh. Dia bawa berkat dalam hidupmu. Karena seorang suami yang berhasil, karena ada istri yang berdoa. Amin. Tapi saudara juga sebagai seorang istri, pakai hikmat. Kalau suami pas-pasan, jangan paksa dia untuk kita beli barang-barang mahal. Kadang-kadang nih ibu-ibu nih hobinya belanja online mulu. Tahu suaminya duitnya pas-pasan, pacarannya sama Shopee lagi. Tolong kita berdua itu kerja sama. Amin. Jadi saudara, pesan saya nggak ngomong banyak tentang rumah tangga. Belajarlah bertahan dalam komitmen. Biarkan Tuhan yang menjadi Tuhan dalam rumah tanggamu. Amin. Yang terakhir saudara harus mengasihi orang-orang di bawah saudara. Jemaat, anak-anak di rumah. Saya catat sebuah ayat yang menarik. Kenapa Alkitab tidak pernah bilang hai ibu-ibu. Efesus 6 ayat 4 berkata, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saya renungkan ayat ini sampai berapa lama. Kenapa Tuhan tidak pernah mencatat ibu-ibu? Ternyata peran saudara sebagai laki-laki dalam rumah tangga seorang bapak itu penting.
Kalau hari ini mendengar dan saudara bisa merespon sebagai seorang bapak, tolong responin dengan benar. Saudara, kenapa hari ini banyak orang LGBT, lesbian, gay, dan banyak anak perempuan itu gampang jatuh cinta sama laki-laki lebih tua? Mereka di luar sana kacau balau hidupnya karena kehilangan dengan namanya kenyamanan di rumah, khususnya kasih bapak. Makanya walaupun saya nggak punya anak, saudara, saya suka bilang sama teman-teman saya, kalau kamu punya anak laki-laki, deketin sama bapaknya. Kalau kamu punya anak perempuan apalagi, deketin sama bapaknya. Karena peran bapak itu memberikan identitas sama anak saudara. Seorang anak laki-laki, makanya bapak-bapak kasih waktu buat anak, kasih hati dan hidup. Kalau udah dewasa, telat. Firman Tuhan bilang, didiklah anakmu, maka dia akan memberikan kebahagiaan di masa tuamu. Banyak anak-anak, maaf saudara, banyak anak-anak orang kaya, cuma dikasih duit. Udah mulai dewasa, ngabisin duit orang tua, nyusahin saudara, dididiknya salah. Saya banyak menangani anak-anak muda. Deketin sama bapaknya. Kalau anak laki-laki deket sama bapaknya, dia mendapatkan identitas seorang laki-laki secara penuh. Apalagi anak perempuan, kalau disayang sama bapaknya, gak murahan, gak gampang jatuh cinta. Dipuji sedikit, disayang sedikit, gampang jatuh cinta. Saudara, kalau kita bicara tentang Daud, saya udah kemarin belajar tentang Daud. Kenapa di Mazmur berkata, meskipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, seorang Daud yang ngomong. Saya nanya, kenapa sampai Daud ngomong kayak gini? Kehilangan kasih bapak, saudara. Coba kita pikir baik-baik, Daud anak bungsu bukan? Betul gak Paul Kimin? Anak bungsu. Kenapa anak bungsu bisa ada di ladang mengembalakan domba, di mana di ladang itu ada serigala, dan serigala itu berhimpun gak 1-2 biji loh, 2 ekor. Kumpulan serigala. Mungkin ada beruang, ada singa, ular derik. Dibiarkan sama bapaknya. Dan sampai ada waktu Isai aja Samuel mau memberkati saudara, Daud itu tidak diperhitungkan. Makanya Daud itu gampang bucin, gampang jatuh cinta. Fathersnya hilang. Makanya saudara, tidak ada kata terlambat. Kalau hari ini punya anak-anak, cintai dia. Kasih tempat yang ternyaman. Lebih baik menurut saya, anak-anak itu cerita sama orang tuanya sejahat-jahatnya, seburuk-buruknya, sepahit-pahitnya apapun yang diceritakan, minimal orang tuanya tahu dari mulut anaknya sendiri. Kasih itu tidak hanya menunjuk dan menghajar, kasih juga merangkul. Saya akan tutup dengan kesaksian saya saudara tentang mama saya. Saudara, saya pernah kesaksian, emang saya lahir di keluarga miskin dan saya nggak pernah bangga lahir di sana. Singkat cerita, saya ini anak pertama laki-laki dari 4 bersaudara laki-laki. Saya merintis karir 2006 menjadi seorang penyanyi dan penulis lagu. Orang pikir jadi penyanyi enak ya, siapa bilang? Saya kan dari kampung, saya nggak punya gereja besar. Kalau punya gembala terkenal mungkin gampang narik-narik saya. Saya cuma dari kampung Rangkas. Dan saudara tahu pas saya merintis karir, pas saya di Sidikalang, papa saya meninggal dunia karena serangan jantung. Jam 8 pagi saya telepon, setengah 9 udah meninggal. Saya pulang dari Sidikalang, pulang ke Rangkas Bitung, waktu saya lihat jenazah papa saya sedih saudara. Bukan sekedar kehilangan sih. Saya cuma tatapin papa saya, kasihan. Waktu di Siantar hidup miskin, nikah masih miskin, meninggal pun masih miskin. Meninggalkan hutang 32 juta dari tahun 84 gak pernah lunas. Rumah gak pernah lunas. Mobil truk yang udah jelek gak bisa diganti, gak punya uang. Itu pun masih nyicil sama bank. 3 hari selesai penguburan, mama saya itu orang, saudara tahu kesaksian mama saya kan orang keras. Saya menemukan seorang mama yang begitu lemah dan rentan. Jam 2 pagi di pinggir kamar mandi, dia pelukin baju papa saya. Dia nangis kayak anak kecil. Dia bilang apa? Bagaimana melewati hidup ini mendidik 4 orang anak tanpa elu di samping gua. Sedih saudara. Saya cuma liatin itu, saya cuma nangis, saya ngomong gini, Tuhan, saya cuma punya lutut. Tabungan saya aja 500.000 gak nyampe. Kalau saya punya uang, saya bisa berkati mama saya bisa ajak mama saya jalan-jalan shopping lah, minimal ajak keluar negeri. Gak punya uang. Saya cuma punya lutut doa gini, Tuhan, masakah engkau tidak perhatikan keluarga ini? Aku kan hambamu. Pakai aku jadi Yusuf bagi keluarga ini. Saya mulai semangat, saya tawarkan album saya ke gereja-gereja, ke pendeta, semua nolak. Misalkan gereja pendeta, nggak bisa. Mereka nggak kenal dengan saya.
2007 ada sebuah gereja besar di Surabaya. Saya nggak sebutkan nama gerejanya. Kalau Pak Lugumin nanya, nanti saya kasih tahu di ruangan. Jemaatnya 10.000. Jason, kamu boleh promosi di gereja saya, tapi nggak ada tiket, nggak ada hotel, nggak ada PK. Kalau makan gampang. Bawa aja CD, jual CD. Saya bawa saudara hari itu, hanya hari Sabtu. Saya pergi dengan teman saya Nehemia, yang main piano. Saya beli tiket uang sendiri loh, saya ngutang gitu. Saya bawa 700 CD, dulu belum amplop, sekarang udah amplop. Dulu kan masih kotak berat, over bagasi lagi. Dengan harapan 6 kali ibadah 10.000, CD terjual setengah, ada untungnya, saya bisa bayar utang, dan saya punya uang simpanan sedikit, dan saya bisa kasih mama saya. Apa yang terjadi? Sampai di Surabaya, nggak ada yang jemput. Sebuah SMS berkata, maaf, pelayanan kamu kami batalkan. Siapa yang mau tanggung jawab? Saya datang hari Sabtu, tiket pulang saya Senin. Dan saya ke Lion Air, saya tanya, bisa ditukar nggak tiketnya? Pindah Sabtu malam. Nggak bisa, tiket promo. Saya telepon mama saya dari warung telekomunikasi, dulu masih ada wartel kan. Ma, cari pinjaman uang, saya butuh pulang. Saya ceritakan semuanya. Saudara tahu, mama saya udah hidup susah, struggle saudara. Dia cari pontang-panting pinjaman uang, itu mama makanya. Demi anak apapun dilakukan. Cari pinjaman ke saudara, nggak dapat duit, dapatnya dari orang lain. Saya beli tiket baru, sepanjang perjalanan di pesawat, kunci F. Saya cuma liatin langit saudara, saya nangis kayak anak kecil, pakai sapu tangan seguk-segukan. Kenapa? Sedih loh. Saya bilang gini, Tuhan, saya ini belum tampil loh. Saya ini belum nyanyi, kok ditolak? Katanya hamba Tuhan punya hati hamba. Katanya menerima orang-orang kecil. Kok gak ada kesempatan buat saya? Suruh saya nangis sendirian. Makanya saya ngerti namanya orang bergumul sendirian. Sesak rasanya. Tapi Tuhan hibur hati saya loh. Tuhan ngomong gini, Jason, jangan sedih. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kamu ingat tiap malam ada seorang mama yang doain buat kamu pagi, siang, dan malam. Percaya kamu jadi anak berhasil. Dan aku Tuhan Allahmu yang sudah memanggil engkau menjadi hambaku. Tidak ada satupun yang sanggup menggagalkan rencanaku dalam hidupmu. Bagianmu adalah percaya. Ada sebuah lagu yang saya tulis seperti ini. Ingat, Tuhan itu setia, belas kasih Tuhan tak pernah berubah. Waktu rasanya mau nyerah, saya kuatkan hati saya. Tak ada alasan untuk menyerah. Hati yang hancur Tuhan pakai. Oh, berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Saya sampai Jakarta, saya lupakan semua gereja besar, pendeta besar saudara. Saya mulai pegang Tuhan. Saya percaya waktu kita bergantung sama Tuhan, pegang kasih Tuhan, hati Bapa itu bela anaknya. Amin saudara. Saya singkat cerita, saya lakukan dengan setia. Tiba-tiba RCTI hubungin saya. Saya gak kenal sama yang punya RCTI, tapi Tuhan pakai Impact Music untuk izin lagu Sentuh Hatiku.
2006 saya punya album Sentuh Hatiku, nggak laku-laku saudara albumnya. Waktu dipakai untuk soundtrack sinetron RCTI, pas 24 November iklannya muncul, pas ulang tahun mama saya. Dia teriak-teriak kegirangan, lagu anak gua masuk TV, sedih loh saudara kalau itu saking bangganya. Saya nggak nyangka saudara, dari lagu inilah Tuhan mengangkat hidup saya. Januari saya dapat kabar album Maria Sandi menembus 154.000 kopi. Dan semua gereja nyanyikan lagu itu. Tiba-tiba saudara tahu tabungan saya cuma 500.000 ke bawah. Tuhan ganti, Tuhan gembungkan luar biasa. Mentari, friend, simpati, belum perusahaan rekaman, semua hubungin saya. Saya nggak sebutkan nilainya, banyak saudara. Tuhan tuh nggak pernah berhutang. Waktu saya diberkati, ingat anak-anak muda ya, kalau suatu hari hidup diberkati jangan lupa sama mama, sama papa. Saya hampir mama saya ngomong gini, mah, saya sekarang udah punya uang, itu 2008. Mama minta apa juga nanti saya beliin mah. Mama saya ngomong apa? Mama gak minta apa-apa, pokoknya lu jadi anak berhasil, lu takut sama Tuhan, ya Tuhan mama udah seneng, katanya gak sia-sia gue didik lu katanya. Udah mah gak usah lebay, minta aja susah amat saya bilang. Akhirnya dia minta, dengan air mata berlinang lagi, itu tulus kok gak dibuat-buat. Ya udah kalau lu paksa mama mau minta mobil, buset minta mobil saudara. Saya bilang, kenapa mama minta mobil? Sedih lu dengernya. Mama dia dulu gak pernah punya mobil ada AC-nya katanya. Mama naik truk bekas bapak lu, mana makan naik boketek, kata juga. Aduh, mama kepengen punya mobil ada AC-nya. Saya cuma senyum, nih mah ada kunci mobil mah, saya udah beliin emang, pakai KTP dia. Itu atas nama mama. Mobil Avanza terbaru di bawah mah, itu buat mama. Habisin freonnya gak apa-apa, nanti saya ganti. Yang kedua saudara, rumah saya tuh gak layak tinggal. Belakang kuburan, depan kuburan, kanan kuburan, kiri kuburan. Udah bagus, gak pernah ketemu kuntilanak saudara sana. Hadiah kedua, saya kasih mama saya rumah di pinggir jalan 500 meter, saya bangun dengan baik. Saya kasih dia toko dan 2 buah ruko 2 tingkat. Saya kumpulkan emang. Saya gak mikirin diri saya sendiri. Saya bisa cari uang lagi, saya masih muda. Kenapa saya kasih hadiah-hadiah ini? Saya pernah melihat teman-teman saya menikah. Ternyata waktu anaknya meninggal, sama istrinya gak dirawat saudara, masih ngontrak. Di sini ibu-ibunya baik-baik semua kok. Itu cuman kasus di sana. Minimal kalau saya meninggal dalam tugas, amit-amit pesawat jatuh, mama saya punya pegangan saudara, buat dirinya sendiri, atas nama dia rumahnya. Yang ketiga saudara, papa saya ini orang Siantar. Papa saya tuh gak pernah peluk saya, mama saya juga gak pernah peluk saya, gak pernah puji-puji saya. Tapi hari itu saya sujud di kaki dia, saya peluk mama saya minta maaf. Selama 28 tahun, saya gak pernah minta maaf loh sama mama saya. Waktu kecil, makanya anak-anak muda gak boleh kurang ajar ya sama orang tua. Saya sering teriak-teriak gini, "Ma, belum bayar uang sekolah 2-3 bulan, malu sama temen. Ma, kenapa hari ini makan dengan tempe, tahu, ikan asin, kapan bisa makan daging setiap hari? Ma, kenapa sih saya gak seperti teman-teman saya, tinggal minta duit sama orang tua langsung dikasih. Mereka mau beli apa juga ada. Saya ini kalau mau beli sesuatu harus jualan es kebo, atau es kebo. Es teh manis diplastikin, dijual cuma gocap. Untuk menambah uang jajan saya. Saya nyesel lahir di rahim mama sebagai anak orang miskin. Perkataan terakhir dia gak banyak ngomong saudara. Dia cuma nunduk, diem. Besoknya dia demam, saya gak tahu sama sekali, lagi panas tinggi. Jam 5 pagi dia keluar hujan-hujanan. Naik motor butut Cina dia yang jelek saudara. Mencari pinjaman uang agar saya bisa bayar sekolah dan makan dengan layak. Jam 7 malam dia pulang dalam keadaan pucat. Dia bawa beberapa lembar uang ribuan dan 1 kantong plastik kecil. Isinya 1 potong dada ayam. Dia ngomong gini, kan saya di rumah dipanggilnya Akun. Kun, ini ada uang sedikit, lu bayar 2 bulan dulu. Bulan ketiga nanti mama cari lagi ya. Mama udah berusaha. Ini mama bawa sedikit daging dada ayam. Nanti lu makan daging sama adik-adik lu. Dia ke belakang. Saya cuma ngintip, dia bagi 4, dibumbuin, digoreng saudara. Dia siapkan 5 piring nasi, saya gak pernah lupa. Semuanya memang ada nasi. Tapi daging 4 itu cuma dikasih ke 4 anak laki-lakinya. Aduh jadi sedih. Dia cuma mojok makan nasi dengan garam.
Saya bilang, mah ini daging bagi 2 aja mah. Gak usah. Mama lagi gak enak badan. Hari ketiga saudara, saya kasih mama saya sebuah tabungan deposito. Ini buat mama ya. Udah mama gak usah mikirin 3 adik saya lagi mah. Itu urusan saya. Sekolah, kuliah, itu urusan saya mah. Udah mama senengin diri mama aja. Kasihan. Sepanjang hidup dia mau beli baju baru ngalah sama seragam anak. Mau beli sepatu baru ngalah sama seragam anak. Sampai mau sinca Imlek supaya gak anak-anaknya dipermalukan. Dia kumpulin uang sedikit. Dia beli semuanya baru di hari Imlek. Saya bersyukur punya seorang mama mengenal Tuhan dan mengajarkan kami anak-anaknya tentang kasih Tuhan. Mama saya selalu bilang, sejak gue jadi Kristen, gue selalu ngajarin lu semua, jangan pernah minta sama orang. Kalau gak punya, gak usah minta. Gak punya apa-apa, gak apa-apa. Pegang Tuhan aja. Sekarang kami sekeluarga berhasil, semua anak mama saya berhasil saudara. Karena ada kasih ibu yang setiap malam berdoa. Kasih yang selalu percaya bahwa Tuhan menolong keluarganya saudara. Yang saya bagikan pada saat pagi hari ini bukan betapa hebatnya seorang Jason saudara, bukan. Tapi bagaimana ketika hidup saya belajar mengasihi Tuhan. Saya belajar mengampuni orang-orang yang sudah menghakimi dan menindas dan memperolok Tuhan. Saya mengampuni. Tuhan itu gak pernah lupa. Tuhan tuh ingat kepada setiap doa-doa yang dipanjatkan dengan hati yang tulus. Itulah Tuhan saudara. Apapun yang Bapak Ibu alami hari ini, mungkin ada yang belum punya rumah, ada masalah rumah tangga, anak-anak gak bisa maafin orang tua atau pasangan. Yuk datang sama Tuhan, ambil keputusan untuk mengasihi. Yuk semuanya bangkit berdiri. Berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud yang lembut hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, amin. Tuhan angkat belas kasih Tuhan besar bagi. Berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud, yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat belas kasih Tuhan besar bagi kita. Yang hari ini sedang sedih, yang sedang kehilangan, yang sedang dihakimi, yang sedang meratap, datanglah seperti seorang Hana yang gak pernah membela diri, cuma datang Tuhan, Tuhan, dan dia cuma panggil nama Tuhan. Alkitab mencatat, Tuhan ingat Tuhan. Mungkin hari ini ada yang merasa engkau gak layak, sering berbuat salah dan berbuat dosa. Belajarlah seperti Daud yang berkali-kali berbuat salah. Dia datang kepada Tuhan, dia minta ampun dan dia berubah. Dengan remuk hati dia datang kepada Tuhan. Alkitab mencatat, Tuhan melihat hati Daud. Siapapun kau hari ini, datang sama Tuhan. Angkat tanganmu, jemaat Tuhan saja katakan,
Berikan ku hati seperti Hana yang bertahan. Tuhan ingat, Tuhan angkat. Belas kasih Tuhan. Berikan ku hati seperti Daud. Yang remuk hati, Tuhan lihat, Tuhan angkat. Belas kasih Tuhan sungguh besar bagi kita. Berikan ku hati seperti Hana, amin, yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat. Belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud yang remuk hati. Tuhan maha melihat, Tuhan lihat, Tuhan angkat. Belas kasih Tuhan besar bagi kita. Tuhan ingat, Tuhan angkat. Tuhan lihat, Tuhan lihat, Tuhan angkat. Tuhan sayang, Tuhan sayang sama kita, sama kita. Belas kasih Tuhan besar bagi kita. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh penuh kasih, penuh sayang. Engkau penuh baik, kebaikan-Mu nyata bagi setiap kami. Berserulah Yesus, berserulah Yesus, kami perlu tangan-Mu, tangan-Mu Tuhan yang menghibur dan kuatkan. Engkau yang kami miliki dalam hidup ini, tiada yang lain, hanya Yesus. Tiada yang mengerti, hanya Yesus yang peduli. Engkau sungguh baik, kebaikan-Mu nyata. Saudara, bolehkah saya minta untuk tutup mata dan pandang Tuhan saja? Kalau hari ini ada anak-anak yang belum mengampuni papa atau mama, mungkin marah, kecewa,
Engkau tidak bisa meminta mereka untuk jadi orang tua yang sempurna, tapi mereka sudah melakukan yang terbaik apa yang mereka bisa, dan mereka cuma bisa berusaha. Tapi kita orang yang sudah mengenal firman Tuhan, kasih kesempatan. Minta maaflah, ampunilah, dan cintai. Kalau hari ini ada pasangan yang tersakiti, atau mungkin diselingkuhi, belajarlah untuk mengampuni dan lakukan buat Tuhan. Tidak ada pasangan yang sempurna, tapi biar kita yang menyempurnakan pasangan kita. Tuhan berkati Bapak Gembala dan Ibu Gembala dan keluarga yang mau belajar mengasihi Tuhan, mengucapkan terima kasih untuk kebaikan dan kasih yang sudah diterima. Kami mau mendukung, kami mau menghormati beliau. Saudara, selama saya ikut Tuhan sampai hari ini, tidak pernah Tuhan biarkan orang yang datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi dan mengampuni, Tuhan biarkan. Namun saya melihat ada pintu-pintu surga yang terbuka untuk memberkati hidup kita. Sebab itu, ambil keputusan hari ini untuk mengasihi dengan tulus, tanpa pamrih, tanpa kompromi. El Shaddai, El Shaddai, Allah Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah. El Shaddai, oh, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin. Besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai. Amin. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah. El Shaddai, berkat-Nya melimpah, berkat-Nya melimpah. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati jemaat pagi hari ini, dan khususnya Tuhan Kau berkati pembangunan di GP Podomoro. Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mencukupkan. Tuhan kirimkan berkat dari utara, selatan, timur, dan barat. Apa yang gak pernah ada sebelumnya, Tuhan yang ada mengadakannya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan dulu saudara semuanya. Bapak Ibu, nanti di depan sana ada album baru yang udah saya keluarkan. Ini album baru. Ini Best Worship dari Sentuh Hatiku sampai lagu-lagu baru saya.
Dan ini album Saat Teduh yang bisa membantu saudara untuk menikmati saat teduh dalam doa pagi atau doa malam ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berikan tepuk tangan ya. Thank you so much Jason yang sudah menjadi berkat untuk kita pada pagi hari ini dengan pesan dan worship yang sangat menyentuh hati kita semuanya. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita masuk Feast of Tabernacle ya. Hari Raya Pondok Daun. Dan kita mengingat kasih dan kebaikan Tuhan melalui Hari Raya Pondok Daun ini. Dan salah satunya adalah kita juga memperhatikan keluarga kita. Amin. Dan juga untuk pembangunan rumah Tuhan. Pada sesi 2 nanti Pastor Lu akan menyampaikan pesan untuk kita semua di Feast of Tabernacle ini. Mari kita bersama-sama kita akan mendengarkan pengumuman warta sambil menjalankan persembahan. Yesus pegang tanganku, selalu menjagaku. Ku dijaga bagai biji matamu. Ini hidupku, ini hatiku. Biar ku melangkah kepadamu Tuhan, tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau murni. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin. Melampaui segala masalahku, percaya padamu. Shalom Jemaat GBI My Family. Tema kita pada bulan Oktober ini adalah The Everlasting Father, seperti yang ditulis dalam kitab Yesaya 9 ayat 6. Kami mengajak seluruh jemaat untuk tetap setia beribadah di GBI My Family di cabang-cabang yang terdekat dengan tempat tinggal Bapak Ibu sekalian. Ibadah Raya di GBI Tiara pada tanggal 16 Oktober akan dilayani oleh Bapak dan Ibu Gembala kita pada jam 8.30 pagi dan jam 10.15 pagi. Kami mengajak seluruh jemaat untuk tetap setia beribadah di tempat ini. Ibadah Raya sesi 3 GBI Tiara pada hari Minggu tanggal 16 Oktober akan dilayani oleh PDP Aprima Matondang pada jam 11.45 siang. Kami mengajak seluruh jemaat dan kaum muda untuk dapat bergabung di ibadah ini. Ibadah Menara Doa pada hari Selasa 11 Oktober 2022 akan dilayani oleh PDP James Ambarita dan PDM Ben-Hur Silitonga MTH pada pukul 10 WIB bertempat di GBI Grand Palladium, Ruang Yerusalem. Kami mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk dapat hadir dalam ibadah Menara Doa ini. Ibadah Cool Grace pada hari Kamis 13 Oktober 2022 akan dilayani oleh Ibu Gembala kita PDP Rosida Rimbun MTH dimulai pukul 14 WIB bertempat di GBI Grand Palladium lantai P1 Ruang Yerusalem. Kami mengundang seluruh kaum wanita untuk dapat hadir bergabung beribadah bersama di tempat ini. Ibadah doa puasa pada hari Sabtu 15 Oktober 2022 akan dilayani oleh PDP Bambang Hardanta dan Bapak Gembala kita Pendeta Dr. Lugimin Ajis MTH dimulai pukul 10 WIB bertempat di GBI Grand Palladium lantai P1. Kami mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk dapat hadir beribadah dalam doa puasa ini. Demikian warta gereja, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menutup ibadah di dalam doa. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur kepadamu di pagi hari ini. Kami mengingat kasih-Mu yang begitu ajaib.
yang sanggup memulihkan, mengangkat kembali apa yang selama ini dalam kelemahan Engkau ganti dengan kekuatan, dalam kekurangan Engkau memberikan kelimpahan. Terima kasih untuk orang tua kami, terima kasih untuk pasangan kami, anak-anak kami yang telah Engkau anugerahkan, dan juga seluruh saudara seiman kami. Terima kasih untuk kebersamaan di GBI My Family. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah pagi hari ini. Berkati hamba-Mu Jason Irwan, Engkau pakai lebih lagi untuk menulis lagu-lagu worship dan pelayanan yang sungguh menjamah dan mengubah kehidupan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mengarahkan hati kami berdoa untuk gereja My Family di tempat ini, untuk pembangunan rumah Tuhan di GBI Podomoro. Engkau yang menyediakan, Engkau Tuhan Jehovah Jireh. Engkau memakai setiap tangan dan hati untuk berdoa mendukung pembangunan rumah Tuhan. Berkati tangan dan hati yang telah menabur untuk persembahan pada hari ini, kiranya Engkau memberkati berlimpah-limpah. Kami juga mengarahkan hati kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau berikan hikmat bagi pemimpin bangsa kami untuk membawa pemulihan dan perubahan bagi bangsa kami. Kami juga mengarahkan hati kami berdoa untuk kota kudus-Mu, Yerusalem. Shalom Yerusalem, damai sejahtera sentosa di dalam puri-Mu dan di dalam lingkungan tembok-Mu, dan kiranya mencintai-Mu mendapat sejahtera sentosa. Dan jikalau sebentar lagi kami akan menutup ibadah di pagi hari ini, di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami siap untuk menerima berkat dari-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, arahkan hatimu, angkatlah tanganmu dan terimalah anugerah damai sejahtera dari Bapa yang di surga, kasih yang sempurna melalui Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan diberkati dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa pada ibadah minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.